Bu dokter, penyakitnya kalau lansia kebanyakan apa Bu dokter? Darah tinggi kebanyakan ya. Oh, incok, pegel, lindu, gula, darah tinggi. Penyakit kosong dompet nggak ada? Yakin dong. Banyak. Sosok Inggit Garnasih sebagai seorang wanita yang memiliki peran dalam perjalanan panjang kemerdekaan Republik ini sepertinya masih kurang digaungkan. Bagaimana tidak, Inggit yang menjadi pendamping sang proklamator, Bung Karno, sampai saat ini bahkan masih belum secara resmi diakui sebagai pahlawan nasional. Lansia menjadi pilihan, mengingat Inggit sendiri menghabiskan masa tuanya di sebuah rumah sederhana pemberian kolega dan rekan Bung Karno yang berlokasi di Jalan Inggit Garnasih, Kota Bandung. Pak Jajang, sang juru rawat bangunan bersejarah tersebut mengabdikan dirinya untuk mengenang dan menceritakan kembali sosok Inggit Garnasih pada setiap pengunjung yang penasaran dan ingin mengenal lebih dalam tentang siapa Inggit dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Saya Claudia di sini sebagai juru pelihara dan sekaligus pemandu rumah bersejarah Ibu Inggit Garnasih. Dari mulai 2010 akhir pengangkatan sebagai THL Tenaga Harian Lapas. Dulu 1926 Ibu Inggit dengan Bung Karno membeli rumah ini. Pada waktu itu rumahnya masih rumah panggung, bahkan aktivitas berawal dari rumah ini. Dan banyak sejarah terjadi di rumah ini. Misalkan ketika Bung Karno lulus dari THS atau ITB 1926, 1927 terlahirnya Perkumpulan Nasional Indonesia atau PNI, 1928 di mana Bung Karno dan Bu Inggit menjadi tamu kehormatan di mana lahirnya Sumpah Pemuda dan diundang ke Jakarta. Dan ini bagian daripada bentuk cinta saya terhadap sosok para pejuang, walaupun hanya dengan mengurusi rumahnya saja itu adalah satu kehormatan buat saya, karena saya merasa bangga bisa bekerja di rumah ini, bahkan sekarang malah menjadi karyawannya. Nah, itu adalah satu kebanggaan, walaupun pada waktu itu saya nggak berpikir akan diangkat oleh pemerintah, karena tadinya adalah yaitu tadi hanya bentuk pengabdian buat sosok seorang pejuang. Ya pertama memang saya nggak tahu siapa Ibu Inggit. Yang tahu saya adalah Pak Soekarno karena mungkin presiden pertama kita ya. Tetapi seiring waktu akhirnya loh, ini ada Mojang Bandung yang sangat berharga untuk bangsa ini, yang bisa mengantarkan seorang pemuda gagah berani menjadi ke pintu ke gerbang kemerdekaan. Nah, itulah yang membuat saya lebih tertarik lagi, dan saya merasa bangga bisa bekerja di rumah ini. Dari pemuda Karang Taruna Kelurahan Seret mengadakan Bulan Cinta Inggit Garnasih, sehingga anak-anak bekerja sama dengan anak-anak SD untuk diberikan tentang biar anak-anak SD itu menuliskan sepucuk surat kepada Ibu Inggit, betapa dia sayangnya terhadap Ibu Inggit dan mengingatkan kita bahwa di tanggal 17 itu adalah hari lahirnya Ibu Inggit. Perjalanan Inggit dalam mendampingi Bung Karno sejak masih di pendidikan tinggi hingga menjelang detik-detik proklamasi patut diapresiasi dan dikenang sebagai sebuah aksi heroik yang tidak ada bedanya dengan para gerilyawan di masanya.
Melihat rekam jejak tersebut, tepat pada hari lahir Inggit Ganarsi, 17 Februari, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengabulkan salah satu keinginan Inggit sebelum kepergiannya, yakni dengan meresmikan klinik gratis yang diperuntukkan khusus untuk lansia. Ini saya wakil Pak Gubernur dalam rangka meresmikan klinik Ibu Inggit khusus lansia yang bekerja sama dengan BJB dan Basnas serta Pemprov Jawa Barat. Di sini unik ya, pasiennya hanya menerima lansia 65 tahun ke atas. Yang kedua juga di sini gratis, tapi jadi dari jam 8 sampai jam 12. Tes yang Bu dokter, penyakitnya kalau lansia kebanyakan apa Bu dokter? Darah tinggi kebanyakan ya. Oh, incok, pegel, rindu, gula, darah tinggi. Penyakit kosong dompet nggak ada? Yakin dong? Banyak. Yang mau jadi Pak? Jacuzzi air panas mau Bu? Nih, Baraya. Ada lebihnya nih. Ada ini nih. Jadi lansia biar sehat pakai hidroterapi, air hangat. Oh, pakai air hangat. Jadi ternyata Bu dokter ternyata pakai air panas itu dapat bisa meningkatkan kesehatan juga, Pak. Oh, berarti rendam-rendam di itu. Jadi kan sebenarnya otot untuk pemanasan. Kalian nggak kuat dengan olahraga bisa di sini. Oh, iya. Jadi Baraya kali-kali harus rendam di air panas nih. Kalau di Tasik ada galunggung. Ini ada busanya. Harus ada sepotan di sini. Persidahan. Ada juga ya tempat hiburannya, memang komplit ya. Luar biasa biar keluar di sini. Ada sini karena sambil nunggu. Jadi lansia-lansia yang sambil nunggu ini nyanyi di sini dulu. Biar nggak kesal ya. Tapi lagu itu lagu tahun 60-an dia. Nih, Baraya fasilitasnya ada bajigur nih. Jadi di sini respon, karena mungkin orang tua kan ini makanan orang tua begini. Anak sekarang tidak tahu bajigur. Ini lagi cangkir. Ya. Sekarang udah nggak ada milenial. Iya, kalau di pesantren namanya entik. Jadi kalau ingin nyangu ngaliwat sama teman-teman yang lain, ya teh santik, saurangan itu. Kalau yang pernah pesantren di Salpe pasti tahu entik namanya ya. Kalau di luar namanya cangkir. Apa makanannya? Makanannya juga nih. Makanya mungkin nanti itu kan ada tempat nyanyi lagu. Mungkin lagunya juga lagu-lagu keroncong yang ada di situ ya. Nggak koplo lagi, nggak reggae lagi. Oh. Oke, Baraya. Kan cuma sendoknya. Ini nggak nyambung. Seharusnya sendok bebek yang dari aluminium. Aluminium itu bahasa Indonesia namanya? Ya, aluminium aja ya. Kuningan, Pak. Ya, ini kan plastik nih nggak nyambung. Seharusnya aluminium seharusnya ini. Ya, jadi cikal bakalnya itu pertama-tama adalah bahwa Bu Inggit Ganarsi ini pernah memberikan wasiat atau pesan kepada Pak Tito, yang Pak Tito ini adalah salah satu dari cucu Ibu Inggit Ganarsi, putra dari Ibu Ratna Juami, di mana pesan itu adalah menginginkan mendirikan klinik untuk para lansia, di mana tujuannya adalah untuk menolong kepada lansia-lansia yang memang kurang mampu. Nah, ya jadi karena pesan dari almarhum Ibu Inggit Ganarsi ini adalah tujuan dari berdirinya klinik Inggit Ganarsi ini adalah untuk menolong para lansia yang kurang mampu. Alhamdulillah tadi saya mendengar dari pidato
Pak Ketua Basnas bahwa memang klinik Inggit Ganasih ini tidak berbayar, begitu. Dari jam 8 sampai jam 12 tidak berbayar, tapi dari jam 12 sampai jam 10 malam kalau nggak salah ya, itu ada berbayar, tapi walaupun berbayar itu tidak mahal. Alhamdulillah di klinik ini fasilitasnya lengkap, ada tempat fisioterapi, terus tempat pemeriksaan, ada juga untuk berkaraoke-nya, ya, ada juga musola, banyaklah. Alhamdulillah ini menurut saya sudah tempat yang bagus dan memenuhi syarat sebagai klinik. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, kepada Basnas Jawa Barat, kepada Bank BJB yang telah mewujudkan berdirinya klinik Gayatri Inggit Ganasih. Kami atas nama keluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga klinik ini betul-betul bermanfaat dan sesuai dengan cita-cita Ibu Inggit Ganasih. Sekali lagi kami aturkan terima kasih.